Stories. Menanggapi polemik sengketa 4 pulau milik Aceh atau Sumatera Utara, kita akan berbincang dengan Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya dan anggota DPR fraksi PKS dari pemilihan Aceh Nasir Jamil. Selamat sore, Assalamualaikum Kang Bima, Bang Nasir. Waalaikumsalam. Oke, Bang Nasir, apa kabar? baik Kang. Ini baik sekali nih ya saling menanyakan kabar nih. Tapi saya boleh dong menanyakan bagaimana hasil pertemuan semalam. Saya ke Bang Nasir dulu deh. Bang Nasir, ini kan kemarin sudah ada rapat tertutup ya bersama Gubernur Aceh. Poin-poinnya apa? Iya, jadi kesepakatan kami tadi malam itu pemerintah Aceh, kemudian DPR Aceh dan anggota DPR RI dan DPD RI asal Aceh itu menolak keputusan Mendagri terkait dengan 4 pulau yang kini masuk dalam wilayah Sumatera Utara, tepatnya di Kabupaten Tapanuli Tengah. Nah, karena itu kami meminta agar Kementerian Dalam Negeri melakukan semacam evaluasi dan revisi, dan tentu saja ini harus dibicarakan secara baik-baik sehingga tidak ada ketegangan antara daerah dan pusat. Karena dalam pandangan kami Aceh itu adalah daerah bekas konflik bersenjata. Tentu sensitivitas itu sangat dibutuhkan ketika menetapkan atau memutuskan satu kebijakan yang dibuat oleh pusat. Karena dalam pandangan kami, negara itu harus menjadi sumber solusi, bukan menjadi sumber masalah. Nah, itu tantangan bagi pemerintah pusat ya menghadapi ini, dan saya pikir kalau melihat sekaliber Pak Tito, kemudian juga Wakil Menteri kita ini, rasanya tidak mungkin kalau mereka tidak bisa menyelesaikan masalah ini, apalagi di tengah situasi global yang hari ini sangat memanas, ya sehingga kemudian ini berdampak ya terhadap masalah di dalam negeri Indonesia itu sendiri. Nah, karena itu kita berusaha agar kasus ini tidak menjadi daftar inventarisasi masalah bagi pemerintah pusat dalam kaitannya hubungan antara pusat dan daerah. Oke, kalau dilihat dari solusi yang diharapkan, saya ke Kang Bima kalau begitu. Gimana Kang? Kita bahas dari undang-undang mungkin ya, karena kan Kemendagri sendiri dasarnya itu tidak diatur dalam undang-undang bahwa ini masuk ke dalam wilayahnya Aceh. Bisa menjawab nggak keinginan dari Pemprov Aceh sejauh ini, Kang Bima? Kami sepakat dan sangat menangkap apa yang disampaikan oleh Bang Nasir Jamal tadi. Memang persoalan ini harus kita sikapi dengan sangat hati-hati dan penuh kecermatan. Nah, karena itu Kemendagri memutuskan gitu ya, Pak Tito, Pak Mendagri memutuskan untuk melakukan kaji ulang secara keseluruhan dan komprehensif. Kami tentu mendengar, mengamati dan menangkap apa yang diberitakan, apa yang disampaikan, dan apa yang dibahas oleh para tokoh masyarakat, para ilmuwan semua, tentu termasuk data-data historis dan kultural yang penting untuk dijadikan pertimbangan begitu. Jadi seperti kata Bang Nasir Jamal tadi, tidak ada yang bisa diperbaiki, undang-undang pun bisa diamandemen, dan tentu kita melangkah begitu ya untuk menuju proses evaluasi secara menyeluruh. Ya, dan untuk melengkapi tentu proses di Tim Nasional Pembakuan Nama Rupa Bumi yang dipimpin oleh Pak Mendagri. Dan memang tidak bisa kita hanya melihat kepada data geografis, batas-batas saja, dan batas pun belum lengkap gitu, baru batas darat yang disepakati, batas lautnya belum lengkap, dan aspek historis, aspek kultural juga harus kita telaah secara seksama begitu. Jadi berarti sebelumnya nggak menggunakan aspek-aspek itu ya, Kang Bima ya? Ya, jadi begini, sudah ada proses yang panjang, ada proses verifikasi dari tahun 2008 gitu ya. Nah, kemudian ada versi data terkait titik koordinat juga yang berbeda begitu. Karena namanya sama tapi koordinatnya berbeda, dilakukan lagi proses verifikasi, dilakukan lagi proses survei ke lapangan, dan sebetulnya pada tahun 2021 itu telah survei ke lapangan dan kemudian dicapai kesepakatan oleh wakil dari 2 provinsi begitu. Nah, tetapi tentunya ketika muncul pendapat-pendapat yang ya sebetulnya memperkaya data-data yang harus kita miliki sebelum ambil keputusan, maka sangat terbuka untuk dilakukan penyempurnaan. Karena begini, namanya menentukan batas wilayah itu kan memerlukan kecermatan, teknologi, koordinasi, sedangkan
pemerintahan bisa berganti, bupati berganti, gubernur berganti, menteri pun berganti begitu. Dan sangat mungkin ada persoalan teknis di situ yang kita harus cermati. Jadi sekarang ini kalau mempertimbangkan, maaf saya potong Kang Bima, kalau termasuk mempertimbangkan potensi sumber dayanya nggak di pulau-pulau ini, Kang Bima? Sampai sejauh ini kita belum mendapatkan informasi tentang sumber daya apa yang terkandung di sana, dan tentu itu bukan bagian dari kajian tim pembakuan nama rupa bumi ini, bukan bagian itu. Dan bagi kami data-data yang terkait dengan batas geografis, kemudian sekarang kita akan lengkapi dengan historis dan kultural, itu yang akan kita fokuskan. Oke, berarti mungkin Bang Nasir yang bisa jawab nih sebagai perwakilan Dapil Aceh. Bang Nasir, apa sih sebenarnya yang jadi potensi 4 pulau ini? Kenapa kemudian sampai diperebutkan antara 2 provinsi, Bang Nasir? Iya, memang kalau di sana itu hanya ada pohon kelapa dan buah kelapa, di sana itu hanya ada ikan, tentu tidak akan seheboh ini ya. Nah, karena itu sejak awal sebenarnya saya ingin sampaikan kepada Pak Wamen bahwa aspek hukum, administrasi, kemudian pemetaan, pengelolaan pulau dan toponomi itu sebenarnya memang sudah masuk dalam wilayah Aceh. Betul tadi memang disampaikan bahwa sejak 2008 itu sudah mulai dibicarakan soal sengketa ini. Tapi sebenarnya jauh sebelum itu tahun 92 itu ada kesepakatan bersama antara Gubernur Sumatera Utara Raja Inal Siregar dan Gubernur Aceh Ibrahim Hasan. Mereka menyepakati tentang 4 pulau itu masuk dalam wilayah Aceh, disaksikan oleh Menteri Dalam Negeri waktu itu Pak Rudini almarhum. Dan itu sebenarnya harus menjadi rujukan ya. Rapat tanggal 22 Juli tahun 2022 di Bali itu juga sebenarnya para pemangku kepentingan, kementerian dan lembaga itu juga meminta agar SKB itu menjadi sebagai rujukan untuk memastikan bahwa 4 pulau itu masuk wilayah Aceh. Nah, sekarang pertanyaannya apakah ada potensi? Memang disebut-sebut ada potensi migas di dalamnya. Memang nggak jauh pulau itu, tidak jauh dari pulau itu juga ada semacam offshore ya, yang memang sangat dekat dengan tempat itu. Tapi memang sampai hari ini yang punya otoritas untuk menyampaikan kepada publik bahwa apakah di situ ada potensi migas misalnya atau cadangan migasnya berapa, itu kan SKK migas ya. Tapi sekali lagi memang kami sependapat dengan Pak Wamen bahwa itu bukan bahagian yang kita bicarakan, bahwa yang ingin kita putuskan hari ini adalah permintaan daripada pemerintah Provinsi Aceh agar pulau itu tetap berada di Provinsi Aceh. Ya, memang tahun 2009 kami akui ada semacam keliruan dalam memberikan koordinat, ya, sehingga ini kemudian terhadap nasib 4 pulau itu yang tapi ini. Bang Nasir, maaf saya potong, tapi kan pasti Anda ngobrol dengan warga, minimal tahulah offshore-nya ini offshore apa ya? Gas atau tambang yang lain, atau saya mencoba untuk memahami sebenarnya potensi kenapa sampai warga juga tidak ingin ini masuk ke wilayah Provinsi Sumatera Utara. Dari ketidakinginan warga itu bukan karena ada faktor itu juga sebenarnya, karena memang dari sejarahnya bahkan peta yang dibuat Belanda pun bahwa memang 4 pulau ini memang masuk wilayah Provinsi Aceh. Bahwa kemudian terdengar ada potensi migas, ya itu kan akhirnya tidak terelakkan menjadi semacam dorongan bagi masyarakat di sana untuk mempertahankan bahwa 4 pulau itu masuk wilayah Kabupaten Aceh Singkil, Provinsi Aceh. Memang tidak jauh itu ada offshore ya, migas ya, dan sedang dikerjakan ya, atau sedang dilakukan upaya-upaya apa itu eksplorasi, sehingga kemudian Badan Pengelola Migas Aceh juga belum berani menentukan, tapi besar kemungkinan memang potensi itu ada karena disebut-sebut juga. Bukan karena nggak boleh diumumkan ya, tapi hanya karena belum ada yang merilis secara resmi ya. Oke. Ya, saya balik ke Kang Bima deh kalau gitu. Blok migas, blok Singkil dan Sibolga salah satunya itu. Oke. Kang Bima, saya kembali ke Anda. Tadi kan Bang Nasir bilang sebenarnya kan sudah ada historinya jelas, sudah ada perjanjian antara dengan gubernur. Kenapa sampai hal-hal yang sebenarnya tidak perlu diutak-atik ini kemudian masuk, diresmikan, bahkan sampai berlarut-larut seperti ini? Kenapa sih, Kang Bima? Tanggal 22 bulan April tahun 92 ada kesepakatan antara Gubernur Sumatera Utara saat itu Raja Inal Siregar dan Gubernur Aceh Pak Ibrahim Hasan, dan disaksikan oleh Pak Rudini untuk menyepakati
wilayah antara dua provinsi. Itu betul seperti yang disampaikan oleh Bang Nasir tadi. Nah, tetapi di dalam perjanjian atau kesepakatan tadi itu kami belum menemukan titik-titik koordinat yang presisi. Hanya di situ disebutkan saja batas-batas wilayah kabupaten, Langkat, Dairi, Tapanuli Tengah, misalnya Karo disebutkan secara umum, tapi belum ada koordinatnya. Dan saat ini kami masih menelusuri dokumen tersebut, ya. Ini harus dilakukan proses autentifikasi keasliannya, kemudian lampirannya apa saja, dan tentu kalau kemudian ada data baru akan semakin menambah begitu ya. Tapi sekali lagi ini hanyalah data geografis gitu yang menjadi satu bahan. Dan tentu apabila kemudian ada data-data historis tadi yang bisa disampaikan kepada proses ini, maka itu akan sangat baik begitu. Jadi kalau ada bukti ini bisa dianggap sebagai suatu consideration yang baik begitu ya. Saya balik ke Bang Nasir ya kalau gitu. Bang Nasir, satu saya mau bicara soal tadi bukti. Apakah Pemprov Aceh juga sudah punya bukti-bukti tersebut? Dan yang terakhir adalah kan ini masih akan dievaluasi. Kalau ujungnya tidak seperti yang diinginkan, diharapkan oleh Aceh, apa yang akan dilakukan? Saya ingin melihat sampai mana akhirnya tadi harapan solusi ini akan berakhir dengan baik. Ya, ini pertanyaannya agak tajam ini ya. Jadi sebenarnya kami berharap agar Kementerian Dalam Negeri itu menetapkan kebijakan yang bijak ya. Kebijakan yang bijak berdasarkan dokumen dan kondisi di lapangan. Kalau rujukannya kebijakan yang bijak, kemudian berdasarkan dokumen dan kondisi di lapangan, kami yakin bahwa 4 pulau itu masuk dalam wilayah Aceh. Sebenarnya pemerintah Aceh juga sudah berulang kali melakukan upaya-upaya, misalnya revisi koordinat di tahun 2018, somasi ke Menteri Dalam Negeri tahun 2022, bahkan juga melaporkan kepada Wapres RI tahun 2022, kemudian survei bersama tim pusat di tahun 2022, bahkan juga klarifikasi terhadap surat Gubernur Sumatera Utara tahun 2022. Jadi sebenarnya kami sudah sangat bekerja keras untuk memastikan pusat dalam hal ini Kementerian Dalam Negeri bahwa memang 4 pulau itu masuk dalam wilayah Kabupaten Aceh Singkil, Provinsi Aceh. Nah, oleh karena itu sekali lagi kami percaya bahwa negara adalah sumber solusi. Oleh karena itu kami punya keyakinan bahwa pemerintah pusat dalam hal ini Menteri Dalam Negeri bersama jajaran dan para kementerian lainnya bisa memahami. Jadi harus juga melihat sensitivitas ya Aceh sebagai daerah yang pernah menjadi konflik bersenjata, dan tentu kita tidak ingin kemudian ada gangguan antara pusat dan daerah, dan kita ingin juga bisa tenang ya, kemudian mengedepankan persatuan nasional. Tapi kalau Bang Nasir, kalau ya tentu kan berharap tadi sesuai dengan harapan dari Aceh, tapi kalau solusinya bukan sesuai, ini akan apa? Dibawa ke PT UN atau dengan langkah lain? Tidak, jadi tadi malam pembicara kita tidak akan membawa ke jalur hukum, ya kita justru eksekutif review. Jadi kita merevisi karena kami juga punya undang-undang pemerintah Aceh ya nomor 11 tahun 2006. Di situ disebutkan bahwa hal-hal yang sifatnya yang bersifat administratif itu dilakukan konsultasi kepada Gubernur Aceh. Bahkan juga ada konsultasi pada DPR Aceh. Jadi sebenarnya itu yang tidak begitu masif dilakukan, yang tidak intensif dilakukan, sehingga kemudian ini menimbulkan situasi seperti ini. Karena itu sekali lagi kami berharap agar kondisi ini tentu harus disikapi dengan baik, dengan bijak, ya sehingga kemudian kita bisa menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Jadi kami belum bisa berandai-andai. Kayaknya memang ini tidak bisa dilakukan oleh pemerintah pusat, karena saya membaca salah satu status daripada Dirjen Bina Administrasi Wilayah disebutkan di situ bahwa mudah-mudahan tanggal 17 atau tanggal 18 sudah ada solusi terkait dengan sengketa 4 pulau yang disengketakan antara Aceh dan Sumatera. Solusi yang diharapkan berakhir baik dan tidak menghindari hal-hal yang tidak diinginkan ya. Saya kembali ke Kang Bima. Ini pressure-nya no pressure tapi the pressure is real ya, Kang Bima ya. Bagaimana pemerintah kemudian akan menangani dialog ini dengan secara hati-hati, tidak hanya sekedar oke, kita gelar evaluasi, kaji ulang, tapi memang hasilnya ini ya sesuai dengan harapan. Kami sama optimisnya dengan Bang Nasir, akan ada titik temu melalui pembicaraan dialog. Hari Selasa kita akan rapat yang melibatkan tim Rupa Bumi,
dan jajaran Kemendagri. Dan hari Rabunya Pak Menteri berencana untuk mengundang para tokoh masyarakat, teman-teman anggota DPR dan juga pimpinan wilayah begitu ya. Dan di sana tentu akan saling memperkaya dengan data. Kita perlu memfokuskan kepada hasil perjanjian atau kesepakatan di tahun 92, kemudian juga Undang-Undang Nomor 24 tahun 56 yang dirujuk oleh Pak JK kemarin, saya kira perlu kita dalami bersama. Jadi rasanya akan produktif dan akan ada semangat kebersamaan untuk mencari titik temu di persoalan ini. Insya Allah. Terima kasih. Terima kasih Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya. Kang Bima, terima kasih Nun Pisan dan juga anggota DPR fraksi PKS dari pemilihan Aceh, Bung Nasir.